Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram use case current. Oke, di sini ada 3 aktor, yaitu penyewa, admin, dan juga siswa akuntan. Pada aktor penyewa terhadap sistem, dia bisa melakukan pemesanan kendaraan, yang dimana ini sudah include dengan login, dan juga dia bisa logout. Kemudian dalam aktor admin, dia bisa logout. Kemudian pengelolaan data penyewa, di mana dia bisa melakukan ubah data, hapus data, dan tambah data, di mana pengelolaan data penyewa ini sudah terinputkan ke login juga. Kemudian admin juga bisa melakukan pengelolaan katalog mobil, ini juga sudah diinputkan ke login. Pengelolaan katalog mobil ini juga bisa mengubah data, hapus data, dan tambah data. Kemudian admin juga dapat memberikan informasi ke penyewa, di mana ini fungsinya adalah untuk memberikan konfirmasi terhadap pemesanan penyewa yang sudah dikonfirmasi, kemudian mengetahui kapan barang akan dikirimkan, memberitahukan kepada penyewa kapan kendaraan akan dikirimkan, kemudian juga kapan kendaraan akan diambil kembali, di mana ini sudah diinputkan ke login juga. Kemudian ada siswa akuntan yang terhubung ke pengelolaan data penyewa, di mana nanti siswa akuntan ini akan mencatat data dan menyimpannya ke database saat admin logout. Di sini ada skenario current, identifikasi nomor use case, identifikasi 1 nomor use case-nya, nama use case, login, deskripsi. Use case ini digunakan untuk masuk ke sistem sesuai hak akses, di mana penyewa login dengan akun Google, admin login dengan ID dan password yang diberikan sebagai hak admin. Skenario utama, kondisi awal, koneksi ke basis data dan berhasil tampil halaman homepage dan login. Aksi aktornya, respon sistem, 1 masuk dan akun yang dimiliki, 2 sistem memvalidasi akun aktif atau tidak, 3 login berhasil, 4 sistem memberikan layanan sesuai hak akses. Skenario alternatif, kondisi 3A, menampilkan pesan error apabila akun tidak aktif atau salah. Kondisi akhirnya, halaman sesuai hak akses tampil. Ini ada identifikasi lagi, nomor use case 2, nama use case, pemesanan kendaraan, deskripsi. Use case ini digunakan untuk menangani proses pemesanan barang yang dilakukan penyewa atau pembeli. Aktor penyewa, skenario utama, kondisi awal, koneksi ke basis data berhasil. Aksi aktor, respon sistem, 1 membuka halaman katalog kendaraan yang disewa, 2 menampilkan katalog mobil, 3 memesan kendaraan, 4 menampilkan form pemesanan kendaraan dan persetujuan bahwa pembayaran dilakukan di tempat dan memberikan jaminan saat pengembalian kunci kendaraan. 5 admin melakukan perintah menyimpan data. 6 sistem menyimpan data. Skenario alternatif 5A, menampilkan pesan error jika ada data yang tidak sesuai atau kosong. Kondisi akhirnya, data berhasil disimpan. Identifikasi nomor use case 3, nama use case, pengelola data penyewa. Deskripsi digunakan untuk mengelola data penyewa kendaraan yang nanti digunakan untuk membantu membuat strategi penjualan selanjutnya. Aktor admin, skenario utama, kondisi awal, koneksi ke basis data berhasil. Aksi aktor, respon sistem, 1 membuka halaman data penyewa dan mengunduh, 2 mengunduh data, 3 menyeleksi data sesuai dengan jenis kendaraan yang disewa dan diupload ke sistem. Mengelola data, 4 mengelola data. 5 admin melakukan perintah menyimpan data. Kondisi akhir, admin melakukan perintah menyimpan data. Nah, ini yang namanya sistem menyimpan data. Kondisi akhir, data berhasil disimpan. Wow, ini ada identifikasi lagi. Nomor use case 4, nama use case,
Penginformasi ke penyewa, nama use case-nya. Deskripsinya, use case ini digunakan untuk menginformasikan pesanan diterima, kapan kendaraan akan diantar dan diambil atau dikembalikan. Aktor admin, kondisi skenario utama, kondisi awal, koneksi ke basis data berhasil. Aksi aktor, respon sistem. 1. Membuka halaman order masuk. 2. Menampilkan order yang masuk. 3. Mengonfirmasi pemesanan. 4. Sistem mengirim informasi konfirmasi ke penyewa. 5. Menyimpan pesanan ke data penyewa, kondisi akhirnya konfirmasi ke data penyewa. Yang ke-6, sistem menyimpan data, kondisi akhirnya konfirmasi terkirim dan data tersimpan. Identifikasi nomor use case 5. Nama use case pengelola katalog mobil. Deskripsinya, use case ini digunakan untuk mengelola tampilan katalog pada basis data dan ketersediaan kendaraan. Aktor admin, skenario utama, kondisi awal, koneksi ke basis data berhasil. Aksi aktor, respon sistem. 1. Membuka halaman database katalog mobil. 2. Menampilkan database katalog mobil. 3. Mengelola tampilan katalog ketersediaan kendaraan lalu menyimpan perubahan. 4. Sistem menyimpan perubahan, kondisi akhirnya data berhasil disimpan. Nah, di sini ada nomor use case. 6. Nama use case-nya logout. Deskripsi use case ini digunakan untuk keluar dari sistem dan terkonfirmasi keluar dari sistem. Aktornya penyewa dan admin. Skenario utama, aksi aktor, respon sistem. 1. Mengklik pilihan logout. 2. Sistem mengkonfirmasi logout dan memproses. 3. Sudah keluar dari halaman hak akses dan kembali ke halaman login. 4. Sistem menampilkan pesan logout berhasil dan kondisi akhirnya sudah logout dan tidak di halaman hak akses. Pertama, activity diagram login, admin, dan penyewa. Langsung mulai, admin atau penyewa mulai membuka website, pilih login. Lalu si sistem mengarahkannya ke halaman login, dan si admin atau penyewa login menggunakan akun Google atau admin dengan akun admin. Selanjutnya si sistem memvalidasi jika iya atau benar login berhasil. Jika tidak, muncul pesan akun tidak aktif atau salah. Selanjutnya ada activity diagram pemesanan kendaraan. Si penyewa mulai memilih kendaraan, lalu sistem menampilkan form pemesanan dan si penyewa mengisi form, lalu si sistem memvalidasi jika benar pemesanan berhasil dan notifikasi pesanan berhasil. Jika tidak, muncul pesan untuk melengkapi. Selesai. Selanjutnya ada activity diagram pengelolaan data penyewa. Admin mulai masuk ke halaman admin, lalu sistem langsung diarahkan ke halaman data penyewa. Nah, si admin dapat ubah data, hapus data, tambah data. Lalu si sistem mengupload dan si admin pun menyimpan. Lalu sistem menyimpan semua yang telah diinput oleh admin. Selesai. Selanjutnya ada activity diagram memberikan informasi ke penyewa. Admin mulai masuk ke halaman admin, sistem diarahkan ke halaman admin, lalu langsung masuk ke halaman order masuk, lalu si admin mengkonfirmasi pesanan. Jika benar, sistem mengonfirmasi ke penyewa. Jika salah, si admin menyimpan pesanan data penyewa ke halaman data penyewa. Bukan jika salah, jika tidak jadi. Selanjutnya activity diagram katalog mobil. Si admin mulai masuk ke halaman admin, lalu si sistem mengarahkannya ke halaman admin dan langsung ke arah
halaman database katalog mobil. Si admin terdapat beberapa pilihan, yaitu ubah data, hapus data, dan tambah data. Si sistem menyimpan yang telah diinputkan oleh admin. Selesai. Nah, activity diagram mencatat, menyimpan ke database sistem informasi akuntan. Si admin mulai masuk halaman admin, lalu si admin diarahkan ke halaman admin dan masuk ke halaman data penyewa. Setelah situ, si sistem mengirim data saat admin logout. Nah, si sistem informasi akuntan, sistem mencatat dan menyimpan database, lalu selesai. Activity diagram logout admin dan penyewa. Si admin atau penyewa memilih logout. Sistem memproses logout berhasil, dan notifikasi bahwa logout berhasil. Selesai. Nah, sequence diagram yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Abi Hanifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram Karen. Yang pertama ada sequence diagram login, di mana ini dilakukan oleh admin dan penyewa, di mana keduanya yaitu admin dan penyewa masuk ke halaman login. Saat halaman login, mereka memasukkan akun mereka masing-masing. Kemudian kita akan memvalidasi. Jika akunnya valid, ya maka akan get akun untuk login, kemudian ditampilkan, kemudian memilih menu utama. Tapi jika akun tidak valid, maka akan dikembalikan lagi dan muncul notifikasi bahwa akun tersebut salah atau tidak aktif. Selanjutnya ada sequence diagram pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh penyewa, di mana setelah berhasil login, penyewa akan masuk ke halaman utama, lalu mereka akan melakukan pemilihan kendaraan, memilih kendaraan yang diinginkan. Setelah mendapatkan kendaraan yang diinginkan, mereka akan diarahkan ke menu form untuk mengisi form. Setelah itu, mereka mengirimkan form, kemudian validasi. Jika formnya lengkap, maka tampilkan. Kemudian form akan disimpan. Tapi jika tidak lengkap, maka akan diulangi lagi dan muncul tampilan atau muncul notifikasi bahwa form ada yang kosong. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram pengelolaan data penyewa oleh admin, di mana admin itu setelah berhasil login masuk ke pilih halaman data penyewa di menu utama, lalu terus mendapatkan get data atau mengunduh data dari halaman data penyewa. Kemudian setelah itu sama admin dikelola. Setelah dikelola, kemudian diupload lagi. Setelah dikelola, diupload lagi datanya. Setelah itu muncul pilihan untuk upload atau tidak. Jika iya, maka hasil uploadan akan ditampilkan, kemudian disimpan. Jika tidak, maka tidak akan tersimpan. Selanjutnya, sequence diagram memberikan informasi ke penyewa, dilakukan oleh admin, di mana saat admin di menu utama dia pilih order masuk. Setelah itu ke order masuk, dia akan mendapatkan atau melihat order masuknya. Kemudian setelah itu admin akan mengirim konfirmasi, admin akan menyimpan datanya ke data penyewa. Setelah itu sistem akan meneruskan konfirmasi dari admin ke penyewa, dikirim informasi. Selanjutnya ada katalog mobil yang dilakukan oleh admin. Di sini adalah admin masuk ke halaman, setelah berhasil dari halaman login masuk ke menu utama, maka admin pun masuk ke halaman katalog mobil. Di sini admin akan mengelolanya.
Setelah dikelola, pilih ya akan dikelola. Kemudian setelah beres akan ditampilkan, kemudian disimpan. Jika tidak, maka pengelolaan tidak akan disimpan atau menggunakan pengelolaan yang sudah ada sebelumnya. Lalu admin di sequence diagram mencatat dan menyimpan ke database siswa akuntan. Di sini admin masuk ke menu utama, kemudian semua datanya ini di menu utama sudah tersimpan di sini. Lalu admin akan logout. Di panel logoutnya berhasil dan akan ditampilkan admin sudah keluar dari sistem. Kemudian setelah keluar dari sistem, maka di sini sistem karen akan meneruskan atau siswa akuntan ini akan mencatat dan menyimpan data ini ke database di siswa akuntan. Lalu terakhir ada sequence diagram logout dilakukan oleh admin dan penyewa, di mana admin dan penyewa masuk ke menu utama. Di menu utama mereka memilih pilihan logout. Setelah itu akan follow logout, lalu tampilkan mereka berhasil logout dari sistem. Selesai. Begitulah sequence diagram karen. Sini ada penyewa dengan ada ID penyewa, nama penyewa, alamat, telepon. Ini menggunakan teks number. Ini bisa disimpan, ubah, hapus, batal, keluar. Sini menuju ke sewa. Nanti sewa akan mendata ada nomor FS, tanggal sewa, alamat tuju, kota, tanggal mulai, tanggal selesai, biaya sewa. Terus sewa menuju ke kendaraan. Kendaraan ada nomor plat menggunakan teks, jenis mobil, teks, nomor mesin, teks, tarif. Ini kapasitas. Di sini bisa disimpan, ubah, hapus, batal, keluar. Kemudian ada kwitansi sewa COD. Nomor kwitansi COD, number, tanggal sewa, number, cetak, batal, keluar. Menuju ke sewa. Nanti ada kwitansi tambahan, nomor kwitansi jaminan menggunakan number, tanggal kwitansi jaminan, number, simpan, bisa disimpan, batal, keluar. Kemudian menuju ke kembali. Kembali itu ada nomor kwitansi COD, nomor kwitansi COD, number. Ini sebenarnya ada satu. Ini ada tanggal sewa, dia tanggal kembali, bisa disimpan, batal, keluar. Kemudian ini juga menuju ke sewa. Demikian penjelasan dari kelas diagram.